Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat As-Sajdah surat 32 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirim min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun.
yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Mengawihan itu bismillah J2 tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Surat As-Sajdah artinya sujud.
disebut surat As-Sajdah karena memang ada ayat yang menyuruh sujud, yaitu di ayat 15. Surat ini dan surat Al-Insan pernah Nabi baca dalam sholat subuh di hari Jumat. Rakaat pertamanya surat As-Sajdah, rakaat keduanya surat Al-Insan. Dan di Masjidil Haram tuh dirutinkan nih. Dari 3 kali umroh terakhir, cuma umroh yang terakhir yang tidak itu, yang Ramadan kemarin, imamnya bukan Syekh Sudes. Kalau 2 umroh sebelumnya Syekh Sudes selalu itu mengimami sholat subuh itu. Rakaat pertamanya Sajdah, rakaat keduanya Al-Insan. Saya pun belum pernah mengamalkan itu dalam sholat berjamaah karena suara saya terbatas. Dibacaku anama lilating teh nyetengenaheun gitu. Ari proses sudah najan lila ge ngeunaheun. Paling dibaca surat As-Sajdahnya saja di 2 rakaatkeun. Mun di sarakaatkeun lalu rakaat kedua surat Al-Insan belum pernah. Surat As-Sajdah ini yang dikenal dalam hadis Amr bin Salamah dari Abu Hurairah, yang dijadikan standar di hadis Abu Darda juga standar bacaan dalam sholat duhur. Jadi bacaan sholat duhur Nabi itu seukuran surat As-Sajdah. Tayi surat As-Sajdah itu 3 halaman. Sholat duhur dan sholat subuh itu sama panjang. Nah, sholat asar setengahnya dari sholat duhur. Sholat maghrib pendek, sholat isya sedang, sholat subuh panjang. Pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, judulnya kadar bacaan Al-Quran Nabi dalam sholat lah, kurang lebih begitu. Jadi surat As-Sajdah ini sering disebut-sebut dalam hadis sebagai standar bacaan dalam sholat. Di kita kalau sholat subuh nu para rondok kene, sholat duhur nu para rondok kene itu belum sesuai sunnah Nabi ya. Jadi kalau sesuai sunnah Nabi, duhur itu lama, subuh lama. Kena atuh daguan lah da moal lila teuing. Dina panjang oge da moal sapanjang taraweh. Taraweh nu gancang we setengah jam. Sholat subuh yang lama enggak akan sampai setengah jam. Paling 15 menit. Paling lama pernah kalau saya rekam tes 18 menit. Tenepikeun ka 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bima'na. Allah lebih tahu apa maknanya. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan apa makna Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Tosin Mim, ya. Kaf Ha Ya Ain Shad, nggak pernah. Karena Nabi tidak menjelaskan berarti ini bagian dari ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat yang tidak jelas maknanya bagi kita. Tugas kita menyikapi ayat mutasyabihat itu amanna bih kullum min indi rabbina. Kita cukup beriman semuanya dari sisi Allah. Tidak semua ayat bisa kita pahami semua. Tidak semua ayat
Nabi jelaskan semua, ada yang tidak dijelaskan. Nah, ini contohnya alif lam mim ini. Kalaupun Hasan menafsirkan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, yaitu pendekatan dari para ulama saja, bukan penjelasan dari Nabi. Jadi tidak bisa dipastikan. Tanzilul kitab, diturunkannya Alkitab, la raiba fih, proses turunnya kitab tidak ada keraguan padanya, mir rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Ayat semacam ini diulang-ulang dalam Al-Quran agar tidak ada sama sekali sedikit pun keraguan terhadap Al-Quran. Orang yang meragukan Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran fi qulubihim maradun, sakit hatinya. Orang yang sakit hatinya berarti munafik. Kalau kita masih ada keraguan dalam Al-Quran, berarti kita termasuk orang-orang munafik. Dan hari ini lebih banyak orang yang ragunya dibanding orang yang yakinnya. Padahal kurang bagaimana jelasnya Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari, annahu munazzalun min rabbik fala takunanna minal mumtari, al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Itu sampai 3 ayat di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-A'raf. Kita tidak boleh termasuk orang-orang yang meragukan Al-Quran sedikit pun. Meragukan dalam hal apanya? Yang pertama dalam proses turunnya tanzil. Dan itu yang hari ini dirusak dengan hermeneutika, ilmu tafsir yang diadopsi dari Yunani lalu diajarkan di fakultas-fakultas sastra dan kemudian dijadikan pendekatan ilmiah untuk semua karya sastra termasuk Al-Quran. Dengan hermeneutika itu dikaji, menafsirkan Al-Quran itu mulai dari proses turunnya. Benarkah apa yang Nabi terima itu asli sesuai yang Allah firmankan? Padahal Allah bahasanya bahasa langit, Nabi bahasa bumi. Itu istilah bahasa langit, bahasa bumi itu istilah hermeneutika. Mungkinkah persis sama? Padahal Nabi SAW itu manusia biasa yang ada kalanya salah mendengar. Nabi Muhammad itu bukan kaset kosong, bukan memori kosong kalau sekarang istilahnya. Nabi Muhammad itu punya akal. Manusia punya akal itu pasti akan mencerna, mendengar, memahami. Nah, pemahaman ini yang nanti berpengaruh pada apa yang disampaikan. Makanya sering kan satu orang menyampaikan satu berita ke 10 orang, nanti 10 orang ini menyampaikannya beda-beda karena akalnya bermain, berperan. Mungkinkah sama persis apa yang dibacakan Nabi itu firman Allah, padahal Nabi itu ketika mendengar wahyu tidak jelas, seperti gemerincing lonceng. Nah, cenah jadi kul huwallahu ahad.
Jadi dzalikal kitabul la raiba fi, berarti itu dibahasakan ulang oleh Nabi, bukan asli firman Tuhan. Mungkinkah asli yang dibacakan Nabi Al-Quran itu firman Tuhan, padahal proses turunnya ke Jibril dulu? Jibril pun pingsan dulu. Semua malaikat kalau wahyu diturunkan pingsan semua. Hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Baru nanti bangun. Nah, yang pertama kali bangun itu Jibril. Makanya disebut dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Disebut lagi ar-ruhul amin, tanazzalul malaikatu war-ruh. Disebutkan khusus ruh, pamimpin malaikat. Pamimpin wae berat narima wahyu. Pingsan dulu, lalu nanti bangun. Masa dalam kondisi ini pasti dijamin persis sama, apalagi nanti diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berat sampai keluar ke sang badag, padahal sedang dingin sampai 9 derajat, 10 derajat. Moal mungkin ngesang, ya ngesang. Nah, itu yang dikaji dalam hermeneutika. Pokoknya kalau bapak-bapak teh ingat ayat ieu, oh nya jadi ragu gitu. Betulkah Al-Qur'an itu turun langsung dari Allah ke Nabi? Maka jawabannya kita harus mantap. Betul. Tanzilul kitab, langsung diturunkan ku Allah Alkitab itu. Meskipun lewat ruhul amin, kan ruh lagi al-amin. Al-amin teh amanah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau ditambahkan saja, disisipkan saja satu huruf, mati langsung. Baik Jibrilnya ataupun Nabi Muhammad. Asli itu. Langsung dari Allahnya bilisanin arabiyyin mubin. Makanya banyak ayat Al-Quran, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Jadi bahasa Arab Quran itu ti Allahna. Nggak usah ada teori bahasa langit, bahasa bumi. Allah mah bahasa kabeh apal. Mungkin dari Allahnya bahasa Arab diturunkan ke Nabi bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya yang sempurna lagi. Semua unsur keindahan bahasa, semua unsur kelengkapan bahasa aya dina bahasa Arab, ya. Semua unsur balaghah, semua unsur fasohah, semuanya ada di Al-Quran. Dan itu nggak mungkin dibuat oleh Nabi yang tidak pernah belajar, tidak pernah bisa baca, tidak pernah sekolah. Nunggu dokter wae can mampu bisa. Dokter boro-boro nyen Quran, nyen disertasi wae adu belajar. Hampir-hampiran teu beres. Ini apalagi bikin yang seperti Al-Quran. Unsur bahasanya semuanya ada, stylistika bahasanya lengkap. Kemudian tidak meragukan yang keduanya dalam hal kandungannya, karena sudah yakin ini firman Allah, bukan ada intervensi dari Nabi. Maka kita sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah menyatakan bagian waris laki-laki 2, perempuan hiji, geus tong sok loba protes. Ti Allah na kitu. Sigala mencek Bapak Presiden A, geus tong loba protes. Atau tong cek Bapak Presiden, cek Ibu Megawati A, geus Bapak Presiden gitu bisa ngelawan.
tolak Israel. Nges. Jokowi ngomong kumaha teu bisa nya. Sieun Israel nage pipana wae ge sieun Megawati geus ngomong nges. Nggak bisa ditawar-tawar. Pokoknya mah justru anu sekuler wae ge cek Megawati tolak Israel keluar dalilnya. Dibela bisa-bisa. Karena dari Ibu Megawati itu pasti benar. Menang wangsit atau Megawati mati Soekarno. Wangsit teh jiga wahyu. Iya apalagi dari Allah langsung ini dari Allah. Piraku ka Megawati taat ai ka Allah teu taat. Jadi karena kita tidak ragu dengan proses turunnya Al-Quran, maka kita tidak meragukan satu ayat pun bahwa ini betul-betul firman Allah. Baik tentang akidah, baik tentang hukum terutama, baik tentang akhlak, tentang kisah-kisah, semuanya ini dari Allah. Kalau ada beda antara data Al-Quran dengan Bible, lain salah Quran, salah Bible gitu. Beda antara data Quran yang sejarah, lain salah Al-Quran tapi salah sejarah. Sejarah makan asumsi sejarawan. Beda cenah Al-Quran yang sains, lain salah Quran, salah sains. Atau kitanya yang salah memahami Al-Quran. Nah, keyakinan seperti ini harus ada karena ini bagian dari keimanan pada Al-Quran. Yang keyakinan ini sekarang juga didangkalkan dengan sekularisme, liberalisme. Cenah kenaikan Isa Al-Masih teh ku Menteri Agama yang nama dek diganti kenaikan Tuhan Yesus dek make Tuhan. Teuing si eta yakin Yesus teh Tuhan. Jadi itu nu bener teh Quran atau Bible. Cenah ini menghargai Kristen, menghargai Kristen tapi teu menghargai Al-Quran. Pan jelas dina Al-Quran surat Al-Maidah jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wawanianan ngomong Tuhan Yesus kafir. Nah, tapi dak ku sekularisme mah ditempatkannya Quran itu hanya kitab zaman dulu. Ilmu yang benar itu yang ilmu yang up to date sekarang. Ilmu yang ilmiah itu. Al-Quran mah konteksnya zaman dulu dogmatis. Yang sekarang itu ilmu yang ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena bisa dibuktikan, diakui kebenarannya oleh semua orang. Saya sering contohkan kan, kalau saya katakan ini air teh warnanya coklat, terus diasaan tadi manis, bapak-bapak pasti setuju. Sok tinggal iku bapak ya warna naon? Warna coklat. Orang Hindu nyebut coklat. Tanya tuh kabante nu keur leumpang ka Borobudur, ieu coklat atau bening? Mencek dantena bening, wah itu lieur berarti lilating leumpangna. Coklat. Rasaan amis, asin. Tan nu gering letahna. Sok dek orang Amerika, dek orang Eropa semuanya akan mengatakan bahwa ini coklat mendiasaan amis, teh manis, malah menyebut susu ya. Malah menyebut susu belegu gitu. Tah nu kieu ilmiah. Apa ilmiah teh? Semua orang bisa mengaksesnya dan mengakuinya. Kitu menyebut Quran wahyu Allah. Sok tanya ke orang Eropa. Orang Eropa terumasa nggak bisa mengaksesnya, nggak bisa membuktikannya. Quran itu kitab yang benar. Cek orang, ada cek orang Kristen, cek orang Buddha, cek orang Cina, kan tuh. Dan nggak bisa dibuktikan. Jadi Quran mati ilmiah.
Anu ilmiah mah eta ilmu-ilmu nu diajarkeun di perguruan tinggi, sosiologi, terutama itu antropologi dina konteks kehidupan sosial. Matakna moal era nyebut engke mah cenah ganti tong kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Tuhan Yesus. Jadi mana ieu teh nu meragukan teh Quran atau ilmu-ilmu sekuler? Sekularisasi itu sudah mengubah paradigma manusia. Contoh sederhana, dalam masalah hukum waris yang ada di sekitar kita, kan masih ada pertanyaan. Kemarin di mana roda di anurnya nunanya nate. Bagikeun we cenanya bagi rata sebelum meninggal wasiat. Kayak cenah mun bapa maot imah nu ieu jang si A nu kahiji, imah nu itu jang si Neng nu kadua, tanah di lembur jang si Ade nu katilu. Bagaimana itu hukumnya? Eta mah lain husnul khotimah, nu kitu mah suul khotimah. Kuduna memeh paeh teh inget ka Allah, ieu mah ngadon ngalawan ka Allah. Ai wasiat mah teu meunang muka luar tina temenang ke ahli waris, harus di luar waris, dan nggak boleh lebih dari sepertiga. Waris mah udah serahkan pada hukum waris. Wasiat mah tuh kieu kemun bapa maot eta harta 20 juta sumbangkeun ka tauhid, ta eta wasiat. Sesana bagikeun waris. Mun hartana aya 2 miliar wasiatkeun saperti luna kan lumayan 700 juta. Ke sumbangkeun cenah ka tauhid ngarah genep lantai ngaluhuran at-taubah. Ta eta wasiat. Ieu mah wasiat. Ieu jang lanceuk nu kahiji, si Neng nu kadua, si Ade nu katilu. Eta mah ngarusak hukum waris. Jadi mana ini yang meyakinkan, yang tidak meragukan teh mana? Quran nu ngaragukeun teh atau tidak meragukan? Apalagi kalau kita tarik ke atas, saya melihat betul jamaah kita masih terikat dengan unjam-injem kabang, bahkan di bawah maut tahu hutang kabang. Nah atuh meni yakin keneh karena ilmu ekonomi, karena paradigma dunia dibanding karena Al-Quran. Da cenah butuh, dati zaman Nabi ge moal aya nu nginjem riba teu butuh, kabeh ge butuh. Justru diharamkeun teh kulantaran butuh. Da moal aya zaman Nabi nu nginjem riba teu butuh, nginjem riba kabeh ge butuh. Bukan itu alasannya. Alasanna urang dek yakin kana Quran atau dek eleh ku tuntutan duniawi. Nah di sini makanya sering ya yang begini, tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Sing ingat ya teh ti Allah numur beng alam. Tadi we contohna mah ka Megawati wae Jokowi teu bisa kukumaha. Piraku ka Allah wani. Kuduna juga ka Ibu Megawati, cek Megawati tolak Israel geus kabeh seragam. Ganjar Pranowo ge galak. Si Gibran ngomong tarik lewat, budak kamari sore wanianan ngalawan Megawati. Jadi mun geus kitu ti Allah na tarimakeun, tong aya ragu. Meragukan ditolak ku masyarakat Indonesia paduli neuk teu gue kitu. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, semua dalam hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana, hukum perdata. Tapi kita semua dibukin ragu. Asup jurusan ilmu hukum jadi ragu kan hukum Quran. Tapi kan hukum positif disebut teh hukum positif teu ragu. Asup jurusan ekonomi jadi ragu kan riba teh. Haramna riba teh jadi cadel. Dah cenah mun teu kieu mah moal gitu ya. Jadi mana ieu teh nu meragukan dan tidak meragukan, dah hati-hati. Am yaqulu naftarah,
apakah mereka mengatakan dia membuat-buatnya? Gitu kan? Hermeneutika yang diajarkan di kampus-kampus Islam itu kesimpulannya Quran itu bukan firman Allah asli, tapi sudah tercampur dengan bahasa Nabi. Cirina naon? Bahasa Arab. Bahasa Arab mah bahasa budaya. Mata kemudian diturunkan di Sunda pasti bahasa Sunda. Jadi Quran bahasa Arab itu karena Arabnya. Berarti Quran bahasa Arab itu karena budaya Arabna lain ti Allahna. Mata Quran itu didudukan untuk budaya Arab. Keur di Indonesia mah aya khusus Islam Nusantara. Jadi aya Islam Arab, Islam Nusantara. Padahal dina Quran lagi Islam mah hiji. Huwa sammakumul muslim. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Hiji. Dek Nusantara, dek Arab, dek di India sarua Islam. Dan sampai sekarang standarnya masih sama. Kalaupun ada budaya yang beda nggak apa-apa. Itu mah bukan Islam, nah budaya. Ada Islam nama sarua, rukun iman, rukun Islam, Quran, Sunnah. Sepanjang sejarahnya nggak boleh beda. Jadi tuduhan bahwa Quran itu buatan Nabi, ada intervensi Nabi, itu tuduhan orang kafir yang sekarang seolah-olah ilmiah di bangku perguruan tinggi diajarkan. Bal justru huwa dia al-haqqu kebenaran mirabbik dari Rabb kamu, litungdzira agar kamu mengingatkan kauman satu kaum ma'atahum yang tidak pernah datang kepada mereka min nadhir dari pemberi peringatan min qablika sebelum kamu la'allahum yahtadun agar mereka mendapatkan hidayah. Yang dimaksud bangsa Arab udah lama nggak ada nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak tersisa ya. Ajarannya sudah hilang jejak. Allah lah alladzi yang khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Maaf ya, tadi saya contohkan Ibu Megawati, baheula pendukungna si Roy Bebe Janis engkang ya. Pokona nu wani-wani ngelawan Megawati nunyian PDIT Megawati, ieu mah Allah nunyian langit jeung bumi. Piraku urang wani ngalawanna. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Satu harinya kan 1000 tahun, berarti kurang lebih 6000 tahun. Dan itu dibenarkan dalam sains. Proses matang langit dan bumi itu sampai seperti sekarang beribu-ribu tahun. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah diam di atas arsy. Malakum min dunih, tidak ada bagi kalian selain Allah mi wali yang akan menolong, wala syafi' dan memberikan bantuan. Afala tatadzakkarun, mengapa kalian tidak eling? Ke moal aya sasaha deui kajaba Allah, ayeuna didukung ku pendukung, kema moal aya. Yudabbirul amr, dia yang mengatur semua urusan. Minas sama ilal ard, dari langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian naik lagi ke langit. Kan takdir dari langit turun ke bumi. Nanti kan sudah selesai dilaporkan lagi ke langit. Orang yang mati semua kan dilaporkan ke langit. Yang sudah selesai dilaporkan ke langit. Kita ibadah nanti dilaporkan ke malaikat ke langit. Begitu terus. Allah tidak ada capeknya. Fi sya'n, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, ukurannya, alfasanatin 1000 tahun, mimma ta'udun, dari yang kalian hitung. Jadi kecepatan Allah mengatur itu satu hari per 1000 tahun. Ting tahun di per jamna berapa tahunan?
kecepatannya. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah, itulah yang maha mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Al-Azizur Rahim, yang maha gagah lagi maha bijaksana, yang maha penyayang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.